demi Gibran, debat cawapres ditiadakan gitu. Jadi hari-hari kami ini Bang, jika ada anak ayam yang mati di kandang gitu, nun jauh 1000 kilo dari istana, yang disalahkan kami tuh. Ada orang yang patah hati gitu, bikin puisi, di dalam lirik puisinya dianggap kami yang mengintervensi tuh lawan jenisnya untuk ditolak. Hari-hari kami menghadapi tuduhan dan serangan dan kami enjoy dengan itu. Memang Mas Gibran itu ada satu keistimewaan. Mas Gibran itu semakin diganggu, elektability-nya semakin tinggi, tidak diganggu ya semakin tinggi juga. Itulah tragis nasib pengganggu Gibran. Tragis Bang nasib pengganggu Gibran itu. Gibran diganggu terus tiap hari, elektabilitasnya semakin tinggi, tidak diganggu apalagi gitu. Saya mau tarik dulu situasi tentang debat capres cawapres ini Bang. Kenapa kemudian hari-hari kemudian dituduhkan ke kami. Dituduh bermain, dituduh Gibran takut, dituduh ngatur KPU dan lain-lain. Sampai judul Bang Karni pun agak sedikit framing, demi Gibran gitu. Dan itulah yang membuat Gibran populer. Kami terima kasih Bang. Kami terima kasih. Enggak, kalau saya tanda tanya. Iya, tanda tanya. Demi Gibran, debat cawapres ditiadakan. Nah, oke. Enggak apa-apa Bang, makasih itu Bang. Karena kami memang selalu mendulang empati publik dari serangan yang tiada henti dan kami siap tangkis saja Bang. Saya mau tarik dulu tentang debat capres cawapres Bang. Jadi dari awal ada pertemuan di KPU, LO dari masing-masing paslon, tanggal 29 November yang membahas tentang teknis debat. Apa dasar dari pertemuan itu? Jadi debat itu adalah karena ini diatur di dalam norma undang-undang yang salah satu asas dari undang-undang itu adalah erga omnes. Erga omnes itu artinya hak rakyat Indonesia untuk mengetahui apa isi pikiran dan peta jalan kemana sang calon ini, orang calon nomor 1 dan nomor 2 di Republik, akan mengelola harapan dan kecemasan publik. Maka rakyat wajib tahu, untuk itulah kita tidak meletakkan pasal tentang debat di aturan teknis di bawah undang-undang, tapi diatur oleh undang-undang. Dengan diatur oleh undang-undang, maka itu pasti harus dilaksanakan debat. Karena mainstream isu yang berkembang adalah debat ditiadakan, debat cawapres ditiadakan. Itu sesuatu yang tidak mungkin gitu, karena itu adalah perintah undang-undang. Pasal 275 ayat 1 huruf H. Kampanye dapat dilakukan dengan debat pasangan calon untuk memaparkan visi misi pasangan calon. Kata-katanya selalu pasangan calon. Pasal 277 ayat 1. Pasal 275 ayat 1 huruf A, huruf H itu yang dimaksud adalah debat pasangan calon adalah dilakukan sebanyak 5 kali. Norma undang-undang Bang. Pasal penjelasan 277 ayat 1. 5 kali debat itu adalah debat capres 3 kali, debat cawapres 2 kali. Diatur oleh undang-undang semua itu, kemudian diturunkan ke PKPU dan sekarang kita sedang membahas teknis dari debat itu seperti apa. Karena itu hari-hari kita lakukan, 2019 juga begitu. Saya mau tarik sedikit ke 2019 karena undang-undang yang mengatur tentang Pilpres 2019 dengan Pilpres 2024 adalah undang-undang yang sama, 7/2017. Ketika Pilpres 2019 debatnya adalah 2 pasangan calon, 2 kali debat pasangan calon gitu, 2 kali debat capres head to head, 1 kali debat cawapres head to head. Coba kita, karena banyak yang mengatakan, format debat dirubah. Harus seperti 2019 dong. Statement kami dari awal pihak Prabowo Gibran, kami akan ikut apapun format debat
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apa ketentuan perundang-undangan? Ada 1 poin paslon, yang kedua adalah capres 3 kali, cawapres 2 kali. Sekarang bagi orang-orang yang hendak mengatakan bahwa yang paling ideal itu adalah Pilpres 2019, apakah itu sesuai dengan undang-undang? Debat cawapres 2019 hanya sekali, Bang. Sementara ketentuan undang-undang 2 kali, itu nggak bisa dirubah-rubah, itu ketentuan undang-undang 2 kali itu. Atas dasar itu, kemudian berdasarkan pertemuan tanggal 29, dituduh-tuduhlah kami mengusulkan agar debat itu seluruhnya didampingi oleh paslon begitu. Saya hendak mengatakan bahwa pada tanggal 29 pertemuan di KPU, pihak kami dari Prabowo Gibran menyusulkan 3 hal, Bang. Yang pertama, tema geopolitik, hubungan internasional, pertahanan dan keamanan ditarik ke tema 5. Tema 4, tolong tambahkan tema kebudayaan. Kita kehilangan sense of culture kita, Bang. Kita mendorong agar di tema keempat itu ditambah tema kebudayaan agar kita punya cara pandang lain dalam kita melihat realitas negara kita dengan kacamata kebudayaan. Yang terakhir, hanya 3 poin usulan kami adalah agar debat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai satu ajang agar paslon memiliki ruang penuh untuk mensosialisasikan gagasan, hanya itu. Pasca pertemuan 29 muncullah statement debat cawapres tidak ada, oh Gibran takut. Yang kedua, oh ada debat cawapres tapi harus didampingi oleh paslon. Dua-duanya hadir, dalam 5 kali debat, dua-duanya hadir, disalahkan ke kami. Sedari awal kemudian Mas Gibran dikonfirmasi dan kami dari seluruh tim TKN mengatakan kami sejak awal tidak punya preferensi format debat apapun. Kami ikut terhadap apapun putusan KPU. Kami siap berdebat. Tetapi terus saja dikatakan Gibran yang takut, Gibran yang takut. Kami katakan kami siap berdebat. Apapun putusan KPU kami akan ikut. Karena kami tidak mengendorse model debat apapun, kami akan ikut selain 3 itu saja permintaan kami di awal. Permintaan itu juga ada datang dari Amin, ada datang dari pihak ketiga karena memang debat itu adalah didrive oleh undang-undang, dikonsultasikan kepada paslon, ditetapkan oleh KPU dan debat itu adalah domain KPU. Semua mengusulkan banyak hal di situ karena itu adalah satu FGD yang itu percakapan biasa gitu. Nah, malam ini Bang, saya baru mendapatkan kabar telah ditetapkan format debat. Format debat berdasarkan kesepakatan KPU dengan ketiga paslon, LO yang hadir malam ini masih berlangsung acaranya karena masih sekarang membahas tentang siapa moderator dan lain-lain. Kalau yang pas tanggal 29 itu hanya 2 putusan, tidak ada format debat. Putusan tanggal 29 hanya debat dilakukan di Jakarta dan tanggal-tanggal debat hanya itu. Belum ada format debat. Tapi hari-hari kami telah terus diserang. Tapi kami terus terima kasih dengan serangan itu. Nah malam ini keputusannya adalah debat 2 kali debat paslon. Itu sudah disepakati bersama tuh. 1 kali debat capres head to head. Dan 2 kali debat cawapres head to head. Kami siap terima itu dan kami akan hadapi debat itu. Ini bahkan sudah agak deviatif dari undang-undang. Kalau undang-undang tadi kan debat cawapresnya, debat capresnya harus 3 kali. Kalau yang 2019 debat cawapres sekali, sekarang debat cawapres 2 kali. Oke, jika itu adalah putusannya, kami laksanakan, kami siap. Jadi jangan ada lagi framing seakan-akan kami ini yang harus bertanggung jawab atas orang yang patah hati begitu. Kami tetap tegak lurus terhadap apapun aturan perundang-undangan dan itulah yang selalu dikatakan oleh Mas Gibran, selalu patuh terhadap apapun yang akan menjadi putusan KPU. Yang lucu adalah, tapi nggak apa-apa karena itu blundernya teman-teman. Teman-teman dari paslon 3, teman-teman dari paslon 2, Bang Jazilul, Bang Ciko, yang dikhawatirkan adalah paslonnya nomor 2 gitu loh. Ngapain
mengkhawatirkan calon kami siap berdebat. Hari-hari kami akan menghadapi debat. Nggak ada itu. Nggak, belum selesai Bang. Nggak ada itu. Nggak, dari Kita tadi nggak mengatakan khawatir. apakah Mas Gibran ini siap? Apakah ini adalah Nggak, akan hanya- berbicara tentang nggak. pimpinan Republik? Itu nggak ada itu. Nggak. Hentikan framing-framing yang mengatakan bahwa Gibran takut debat. Gibran siap berdebat. Iya. Jadi kalau Bang Jazilul mengatakan bahwa mengkritik tadi tentang visi kami 2045, jangan salah. Bang Jazilul adalah pimpinan MPR RI, pejabat negara. Visi Indonesia Emas 2045 itu adalah dokumen negara. Itu adalah putusan negara. Yang di dalam negara ada PKB sebagai bagian daripada kabinet dan Bang Jazilul adalah pimpinan MPR RI. Itu Justru adalah itu putusan yang harus negara dipertahankan dalam Gibran. RPJPN. Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2045 itu adalah Indonesia Emas. Itu putusan negara, nggak boleh abang sebagai pejabat negara mendekonstruksi sesuatu yang menjadi produk negara. Mengkritik 2045 terlalu jauh Pak Prabowo tak akan sampai. Saya mau mengingatkan, ini bahasa terakhir saya ke Bang Jazilul. Sebagai nasihat dari seorang adinda dan seorang murid kepada sang kiai, beliau di kiai saya. Bang, 17 Agustus 1953 itu adalah ulang tahun satu windu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pidato Soekarno saat itu adalah, kami tidak memimpikan membangun negara ini hanya satu windu, tetapi 1000 windu lamanya. 1000 windu itu 8000 tahun. Imajinasi Soekarno tentang kita sebagai satu entitas negara bangsa itu 8000 tahun. Kalau menuju 2045 dikatakan terlalu jauh, itu aja 20 tahun. Dan itu kewajiban berdasarkan undang-undang untuk harus membangun RPJPN 20 tahunan. Terakhir dari saya Bang, atas putusan KPU malam ini, 1 kali debat capres head to head, tapi semua paslon ada di tempat, cuma tidak hadir bersama ya di atas. 2 kali debat paslon, 2 kali debat cawapres head to head, kami terima putusan itu dan sedari awal kami tegak lurus dengan putusan KPU, kami siap mengikuti putusan KPU untuk debat. Terima kasih. Rupanya banyak yang salah kira sama kubu Gibran dan Itulah untungnya kubu Prabowo Gibran Bang, karena serangan-serangan itu yang membuat kami populer dan alhamdulillah, terima kasih, syukur alhamdulillah, mohon doa restu kepada rakyat Indonesia. Survei kami hari ini sudah ada yang mengatakan, kalau Y Public tadi mengatakan sudah 50,2% Bang. 50,2%. Mohon doa restu kepada seluruh rakyat Indonesia agar sampai 14 Agustus kita akan menyaksikan satu pemimpin yang dirindukan oleh bangsa Indonesia, pemimpin yang kuat, pemimpin yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menertibkan melaksanakan ketertiban dunia. Itulah janji kemerdekaan dan itu hanya ada di pemimpin yang kuat seperti Prabowo Gibran. iya, apalagi wapresnya intelektualnya paling tinggi ya. Saya bisa jelaskan itu Bang. Saya bisa jelaskan itu. Ya nanti. Pemirsa, Anda bisa membohongi. Anda bisa membohongi semua orang dalam satu waktu. Anda juga bisa membohongi satu orang sepanjang waktu. Tapi Anda tidak bisa membohongi semua orang sepanjang waktu. Abraham Lincoln